Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa dengan Bu Eni di sini. Bu Eni akan mengajarkan kepada kalian untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran di sini adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan besar terkait nilai tempatnya. Yang kedua adalah mengidentifikasi sikap yang mencerminkan sila pertama dan kedua, serta menyebutkan langkah perbaikan atau sikap yang belum mencerminkan dari kedua sila. Yang ketiga adalah mendiskusikan patung Nusantara, membuat adonan mainan, dan mencobanya untuk membuat bentuk patung. Anak-anak, tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita tahu. Membandingkan dan mengurutkan bilangan besar terkait nilai tempatnya. Ingat anak-anak, di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga dimanfaatkan sebagai obat. Di Asia Tenggara sepertinya, sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan berambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Anak-anak, apabila bilangan di sini kita tahu bahwa jumlah bawang merah di Indonesia adalah penyumbang bawang yang terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara terutama. Mencapai 160.800 ton per tahun. Kalau kita lihat pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? 1 kita tempatkan di ratus jutaan. Sedangkan pada angka 6 ini kita tempatkan di puluhan juta. Sedangkan 0 ditempatkan di jutaan. Sedangkan angka 8 kita tempatkan pada ratusan ribu. 0 itu kita tempatkan di puluhan ribu, ribuan, 0, ratusan, puluhan, 0, dan satuan 0. Ingat anak-anak, untuk pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki 2 karakter, angka terbesarnya adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia tanda pemisah angka digunakan adalah tanda titik. Contohnya 21 adalah ingat, angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok-kelompok angka, yaitu kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Contohnya 321, itu adalah kelompok angka dasar anak-anak. Sedangkan kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri, tanda pemisah ribuan. Contohnya 4 ribuan, 30 ribuan, dan satuan ribu. Itulah
Kemudian untuk kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Kalau kita lihat pada tabel di situ, 1.432.321, 1 ditempatkan pada 1 jutaan, kemudian 4 ditempatkan pada 400.000, sedangkan untuk 3 ditempatkan pada puluhan ribu, sedangkan 2 ditempatkan pada satuan ribu. Sedangkan untuk 321, 3 diletakkan pada ratusan, sedangkan 2 ditempatkan pada puluhan, dan 1 pada satuan. Anak-anak, ingat untuk cara mengurutkan bilangan-bilangan tersebut, yaitu perhatikan bilangan-bilangan yang kamu miliki. Perhatikan angka yang dipakai, yang ada di posisi paling kiri adalah angka pada bilangan mana yang paling besar. Apabila angka-angka di paling kiri memiliki angka yang sama, kita akan memperhatikan selanjutnya, angka selanjutnya, mana yang paling besar, begitu seterusnya. Untuk ini anak-anak, kita tahu bahwa tadi kita sudah membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, untuk itu kita akan mengidentifikasi sikap yang mencerminkan sila pertama dan sila kedua, serta menyebutkan langkah perbaikan atau sikap yang belum mencerminkan dari kedua sila tersebut. Ingat, kita tahu bahwa kelima sila itu terdapat pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kalian nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut? 1. Pada sila pertama terkandung nilai yang terkandung di dalamnya adalah 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Amati gambar berikut. Nah, di sini ada bapak yang beragama Hindu dengan beragama Islam mereka saling berangkulan tangan. Kemudian dari biksu memberikan sesuatu bantuan kepada orang yang beragama Islam, tempat-tempat ibadah. Sedangkan ada anak yang menjenguk teman-temannya ketika sedang sakit, menolong anak yang jatuh. Kemudian di kelas mereka saling menunjukkan tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian mereka juga berpamitan kepada orang tuanya. Begitulah anak-anak, jadi kalian bisa menentukan mana yang termasuk sila pertama dan mana yang termasuk sila kedua. Nah, anak-anak tentunya ketika kalian di saat pandemi ini kita tidak bisa berjalan-jalan ya nak ya. Tetapi ketika kita misalkan new normal nanti, kita bisa tahu bagaimana apabila kita akan bersama-sama berkunjung ke Candi Borobudur misalkan. Nah, di situ ada patung Nusantara. Nah, bagaimana cara membuat adonan mainan dan mencobanya untuk membuat bentuk patung. Nah, patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut
sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan cara membuat patung Nusantara dari tanah liat. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Cara pembuatan, proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitar tempat tinggalmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu juga dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Cara membuat adonan plastisin, yaitu bahan-bahannya yang kita butuhkan adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Adapun cara membuatnya, yaitu 1. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Yang ketiga, yaitu gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Yang keempat adalah bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini kita akan membuat lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan tersebut hingga warna tercampur merata. Nah, itulah anak-anak bagaimana cara membuat adonan plastisin. Nah, oleh sebab itu, nanti kalian di rumah, kalian membuat bersama dengan orang tuamu, bisa dengan adikmu, bisa dengan temanmu, bisa dengan saudaramu. Tetapi di sini Ibu ingatkan, kalian harus menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan ya setelah melakukan kegiatan. Itu anak-anak, dari Bu Eni cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat.